Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam. Selamat hari Minggu. Kita angkat pujian kepada Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami, kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan dari hukum Taurat yang pertama hingga yang ke-10. Demikian bunyinya. Titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titik yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu.
maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjanjikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang keenam, jangan membunuh. Titah yang ke-7, jangan berzina. Titah yang ke-8, jangan mencuri. Titah yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamanya. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum ini? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri dan bersujud di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih,
panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel untuk minggu ini, yang tertulis di kitab Mazmur, pasal 119, diawali dari ayat 9 hingga ayat ke-16. Kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam Mamang Ibu sekalian. Selamat hari Minggu buat kita semua, baik yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Sejenak marilah kita mendengarkan warta gereja pada minggu hari ini. Minggu ke-20 Dung Trinitatis. Topik Tuani halak nama negihon hatani debata. Kebahagiaan mendengar firman Tuhan. A. Warta umum. Jemaat pindah. Mulai minggu hari ini 17 Oktober 2021 telah pindah jemaat gereja kita, keluarga OB Purba, R. Boru Silalahi, beserta 2 orang anak, 1 putra 1 putri, dari Jalan Belimbing, Sektor Wonorejo, pindah ke HKBP Sri Moria Palas. 2. Jemaat tambah. Mulai minggu hari ini, 17 Oktober 2021, telah menjadi jemaat gereja kita keluarga Rizky Arianto Napetupulu, Eva Yohana Boru Manurung, pindah dari HKBP Perdamaian Resort Perdamaian, tinggal sekarang di Jalan Ikhlas, Gang Damai, Antarika, Bukit Barisan, Sektor Pengayoman. B. Suara Koinonia, pelayanan. Pelayanan minggu hari ini, 17 Oktober 2021, Pendeta Bakti J. Situmorang MTH melayani di Gereja HKBP Harapan Jaya pukul 16 WIB. Pendeta Rita H. Simanjuntak STH melayani di Gereja HKBP Tampan pukul 10 WIB. Bubel Pro Mas Rio Sinaga melayani di GKP Air Kulim pukul 10 WIB. Sintua pensiun. Minggu hari ini, 17 Oktober 2021, pada kebaktian pukul 11 WIB, diadakan acara purna tugas Sintua kepada Bapak Sintua Hop Batahan Robert Tampubolon dari Sektor Rintis. Kita akan mengumpulkan persembahan kedua di tiap ibadah ke depan altar sebagai ucapan terima kasih kita dan ucapan syukur kepada Tuhan selama beliau melayani di HKBP Pekanbaru. PHD INA. PHD INA HKBP Pekanbaru Selasa 19 Oktober 2021 diadakan PHD INA HKBP Pekanbaru bertempat di ruangan konsistori gereja pukul 15 WIB. Diharapkan kehadiran seluruh INA Huria untuk mengikuti PHD tersebut. Pelantikan atau pengojakon. Pada hari Minggu 24 Oktober 2021, Pendeta Ratna Pardede STH akan diojakon di HKBP Dame Resort Dame Duri. Ibadah doa sertor di gereja. Pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, ibadah doa sektor di gereja masuk pukul 19 WIB. Diharapkan kepada seluruh jemaat gereja untuk dapat mengikuti ibadah doa tersebut. Seksi lansia. Pada jemaat yang menerima ulos umur 75 tahun ke atas, lahir tahun 1945 sampai 31 Oktober 1946,
Penyerahan ulos akan dilaksanakan pada kebaktian Minggu 31 Oktober 2021, ibadah pukul 11 WIB. Panitia Pembangunan, pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan gereja. Tambahan warta, kepada Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada tahun ini puncak Pesta Gotilon disatukan dengan peringatan Hari Reformasi yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 31 Oktober 2021 pada ibadah pukul 11. Persembahan syukur atau panen kita dapat diserahkan melalui amplop Pesta Gotilon atau melalui transfer rekening Giro HKBP Pekanbaru, Bank Mandiri. Nomor rekening tertera di warta jemaat. Suara diakonia, ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 17 sampai dengan 23 Oktober 2021, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Dan mengenai warta lainnya dapat kita baca di warta jemaat. Demikian warta kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Amanginang. Saudara-saudara, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tertulis dalam Injil Lukas pasal 11
ayat 27 dan 28, yaitu tentang siapa yang berbahagia. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikian firman Tuhan. Jika ditanya saudara-saudara seorang Yahudi, apa yang paling perlu dalam kehidupan mereka, maka orang Yahudi akan menjawab, yang paling perlu dalam kehidupan ini adalah sema, mendengar. Itulah sebabnya yang menjadi inti dari iman atau kepercayaan orang Yahudi adalah pendengaran. Dalam Ulangan pasal yang ke-6 dikatakan di situ, "Dengarkanlah hai Israel, bahwa Allah itu adalah Allah yang esa. Maka engkau harus mengasihi Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pengertian dan akal budimu." Jadi fokus dari iman atau kepercayaan orang Yahudi adalah mendengar. Dan itu jugalah yang kemudian dikutip oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 17, bahwa dari mendengarlah timbul iman. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Tuhan Yesus Kristus. Saya enggak tahu kalau ditanya orang Batak apa yang menjadi dasarnya dalam pengertiannya atau pengetahuannya. Mungkin orang Batak mengatakan rikok do manangihon, tangi, mendengarkan, bukan hanya mendengar tapi juga menyimak. Tapi juga orang Batak tahu ada namanya mata guru roha sisen. Dan demikianlah orang Batak kita ya memiliki elemen-elemen dasar dalam pengenalan kita, dalam kognisi kita, bagaimana kita harusnya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dan ini saudara-saudara yang kita dengarkan juga dari pembacaan firman Tuhan hari ini, Yesus mentransformasi pengertian orang Yahudi. Bukan hanya mendengar, tapi juga memelihara. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah orang yang mendengarkan firman Allah, tapi juga memeliharanya di dalam hidupnya. Mungkin lebih jelas dalam bahasa Batak, partua mana UBG hata di Batak, jala upeopsa. Kata upeop, mameop, bisa berarti itu memegang dengan teguh, menghayati, melakoni, dan membuat itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupannya. Jadi itu yang diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya mendengar, tapi juga bagaimana kita bisa memeliharanya dalam kehidupan kita, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita semua tahu bagaimana kitab suci juga berkata bahwa orang Kristen, anak-anak Tuhan, mereka perlu cepat untuk mendengar. Yakobus 1 ayat 22, cepat mendengar tapi lambat untuk berkata-kata dan lambat juga untuk marah, kata Rasul Yakobus. Kata cepat di situ berarti sedini mungkin, sesegera mungkin.
Kita mendengarkan firman Tuhan karena kita meyakini firman Tuhan itu betul-betul menjadi sumber kehidupan rohani kita. Dengan demikian mungkin yang pertama saudara-saudara dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, kita sekarang menghayati bagaimana pentingnya mendengarkan firman Tuhan sebagai sumber kebijaksanaan, sumber pengertian. Itulah yang diterangkan oleh Tuhan Yesus. Jika kita membaca di depan perikop ini, kita melihat bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang bisu, seorang yang tidak bisa berbicara, tetapi orang-orang Farisi dan Sadusi, orang-orang para mahkamah agama itu, mereka menuduh Yesus telah melakukan tindakan itu dengan mengandalkan kekuatan roh-roh jahat, kekuatan penghulu setan, katanya Beelzebul dalam ayat 14. Jadi waktu Yesus melakukan sesuatu yang menyembuhkan, mengembalikan martabat manusia, pada waktu Yesus mau memanusiakan manusia itu, justru orang-orang yang tidak suka kepada dia berusaha untuk menjerat dia dengan pikiran-pikiran seperti itu. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa Yesus telah melakukan sebuah tindakan magic yang sulit mereka terima, dan mereka mengatakan, menuduh bahwa Yesus telah memakai kekuatan iblis. Maka itulah sebabnya kemudian Tuhan Yesus mengetahui isi hati orang Farisi dan Sadusi, kemudian dia berbicara bagaimana roh-roh jahat itu akan pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan apabila roh jahat itu bekerja dan berusaha untuk menguasai hidup atau hati seseorang, maka dikatakan di situ bahkan orang itu akan menjadi lebih jahat. Ini menjadi semacam nubuatan dari Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus menerangkan semuanya itu, tiba-tiba berserulah seorang perempuan dari orang ramai itu, seorang ibu. Dia mendengarkan apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia menyaksikan sendiri, mungkin dia sedang terpesona. Tahu kan terpesona? Dia terkesima karena mungkin belum pernah dia mendengarkan ajaran seperti itu. Maka dia berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Betapa bangganya aku jika aku adalah ibu dari seorang anak yang menjadi seorang pembicara yang penting, seorang yang hebat, seorang yang betul-betul diperhitungkan dalam masyarakat. Ya kan? Kadang-kadang seorang perempuan kagum kepada laki-laki karena apa? Karena kegantengannya, karena kedewasaannya, karena kemapanannya, karena mungkin kemandiriannya, ya kan? Mandiri di sini bisa diartikan berarti seorang laki-laki itu mandiri kalau dia sudah punya mobil sendiri, sudah punya rumah sendiri, sudah punya pekerjaan sendiri. Seorang laki-laki mungkin tertarik kepada seorang perempuan karena dia cantik, karena dia lemah lembut, dan lain sebagainya. Jadi di sini seorang ibu, dia terpesona, dia takjub kepada Tuhan Yesus Kristus. Andai kata ini adalah anakku, betapa bahagianya aku, kata ibu itu. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Setiap orang tua harus memiliki kebanggaan seperti itu kepada anak-anaknya, karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang lahir dalam sebuah keluarga secara kebetulan. Amin namanya. Siapapun kita, nggak ada kita yang lahir di dunia ini menjadi kebetulan. Atau ada yang hadir di sini kebetulan? Ada yang jadi warga gereja di sini karena kebetulan? Siapapun kita, Tuhan memiliki rencana atas kita. Apapun pekerjaan kita, apapun status kita, semua orang dalam rencana Tuhan. Tidak ada yang salah dengan seorang ibu yang melihat hal itu di diri Tuhan Yesus. Orang tua juga harus memiliki kebanggaan yang juga harus diikuti dengan
tanggung jawab bagaimana dia mau mengajar, mendidik anaknya supaya sungguh-sungguh jadi dewasa, bukan hanya dalam pengertian, dalam hanya pengetahuan, tapi juga dalam kerohaniannya. Tidak ada yang salah dengan si ibu itu, dan tentu itu memerlukan sebuah keberanian luar biasa, bersuara dengan keras dia berseru dari tengah-tengah kerumunan orang itu. Dia takjub, iya kan? Orang Batak susah takjub. Makanya dalam bahasa Batak nggak ada itu mengungkapkan keheranan atau ketakjuban. Coba Amanginang, dalam bahasa Batak apa menyebutkan ketakjuban, keheranan? Makanya mungkin orang Batak susah juga mengapresiasi, ya kan? Udah capek-capek temennya nggak juga dihargai, ya kan? Jangan-jangan dia bilang juga, kalau hari ini pensiun tua, ada yang pensiun, nggak solo lu ausit tua. Apa lain itu kan? Ini makanya orang Batak itu susah mengapresiasi, menghargai. Paling-paling orang Batak bilang, kalau dia takjub, bukan main. Kalau ada anak yang pintar luar biasa, dia bilang, bukan main bah. Jadi kita juga perlu, saya kira, melihat sesuatu itu dan menghargai. Jadi yang dilakukan oleh ibu ini, keheranannya, ketakjubannya karena perbuatan dan tindakan serta perkataan yang bijak dari Tuhan Yesus itu. Tapi Yesus mau mengingatkan supaya setiap orang jangan salfok. Apa itu salfok? Jangan salah fokus. Karena apa yang paling penting bukanlah hal kedagingan. Segala sesuatu yang kita lihat di dunia ini akan berlalu. Jadi jangan terlalu percaya dengan dunia ini. Dunia ini akan berlalu dengan segala keinginannya, kata Tuhan Yesus. Tapi orang yang memelihara firman Tuhan, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Bahwa seseorang memiliki berkat melalui pekerjaan, melalui usaha, baguslah itu. Tapi jangan kira itu segala-galanya. Karena yang paling penting bukan hanya hal kedagingan, bukan hanya tampak luar. Maka Yesus mengingatkan jangan salah fokus. Yang berbahagia ialah yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maka pendengaran menjadi begitu penting, saudara-saudara. Seorang yang belum mengerti saat pertama kali dia mendengar, kalau dia mau menyimpan di dalam hatinya, dia mau menyerap segala pengajaran dan pengertian itu, maka pada waktunya Roh Kudus akan menerangkan kepada dia. Banyak hal yang enggak kita mengerti. Sampai sekarang banyak hal yang mungkin tidak kita mengerti. Nanti kalau sudah di surga pun Tuhan menerangkan kepada kita, mungkin kita juga enggak ngerti. Karena apa? Karena logika kita, karena pikiran kita memang sudah dicemari oleh dosa. Tetapi siapa yang mau mendengar firman Tuhan, memelihara, menyimpannya baik-baik dalam hatinya, orang itu akan mendapat sejahtera. Karena memang firman Tuhan penuh dengan kelimpahan, dengan pengertian, dengan hikmat dan bijaksana. Firman Tuhan menjadi jawaban dari banyak pertanyaan kita yang enggak kita mengerti sampai hari ini. Itulah sebabnya disebutkan di sini, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidupnya. Karena pentingnya perkataan itu sebabnya dalam agenda atau di tata ibadah kita, setiap kali kita selesai membaca epistel oleh para genda, dia akan bilang, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara-saudara, mendengar dan memelihara atau melakukan firman Tuhan adalah sebuah upaya kita untuk terus-menerus. Itulah sebabnya sebagai orang Kristen kita mempercayai waktu kita mendengar firman Tuhan pertama kali, waktu hidup kita diubah, dibaharui, hidup kita dipengaruhi dan diwarnai oleh firman Tuhan. Itulah evangelisasi yang pertama. Tetapi sesudah itu, orang Kristen perlu terus memperbaharui dirinya supaya dia betul-betul menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya jangan ada orang Kristen seperti dikatakan oleh Rasul Yakobus,
Jangan ada orang yang mendengar firman Tuhan lalu melupakannya. Sama seperti seorang yang pergi ke depan cermin. Dia mematut diri, melihat dirinya. Tapi kemudian dia berlalu, dia tidak ingat lagi. Orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya sama seperti orang bodoh, kata Tuhan Yesus. Orang yang membangun rumah dengan fondasi pasir, sehingga waktu datang hujan dan puting beliung, angin keras, robohlah rumah itu, dan kehancurannya pun hebat, kata Injil Matius. Maka once evangelize, but forever we renew. Evangelisasi hanya sekali. Waktu saudara menjadi beriman, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itulah alpha point. Tetapi kesempurnaan dari itu semua adalah omega point. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ada lambang-lambang, nggak ada lagi di sini ya. Ada alpha point. Alpha point saat kita mempercayai, itulah evangelisasi di mana kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Tapi pada akhirnya ada omega point. Itulah kesempurnaan, kepenuhan, yaitu hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Filipi 1 ayat 6. Dia yang telah memulai pekerjaan yang baik di tengah-tengah kamu, aku percaya, kata Rasul Paulus, dia juga akan mengakhirinya sampai kedatangan Kristus Yesus. Maka sebelum sampai kepada omega point, ada proses yang panjang. Ini yang disebut sebagai proses penyucian, proses pembaharuan yang terus menerus. Dan inilah hidup kita. Ini renewal progressing, progres pembaharuan, penyucian, sanctify yang akan terus menerus kita lakoni dalam kehidupan kita. Orang yang mendengar firman Tuhan, dia harus berusaha untuk melakukannya. Dengar firman Tuhan, berusaha mempraktekkannya. Dengar firman Tuhan, berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupannya. Itulah kita. Dan kesempatan itu diberikan Tuhan kepada kita, supaya orang yang telah mendengar firman Tuhan jangan hanya mendengar, tapi juga harus melakukannya. Proses penyucian itu, proses pembaharuan itulah yang seringkali disebut Alkitab dengan 4 istilah, yaitu from faith to faith, from strength to strength, from glory to glory, and from grace to grace. Dari iman kepada iman, dari kekuatan kepada kekuatan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan dari anugerah kepada anugerah. Disitulah kita sedang berjalan, saudara-saudara. Maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, jangan lupa inilah kesempatan yang diberikan Tuhan. Supaya kita jangan hanya mendengar, tapi juga harus melakukan atau mempraktekkan firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, janganlah kita sebagai orang percaya, sebagaimana diingatkan oleh Tuhan Yesus, melupakan fungsi hanya karena instrumen, hanya karena desain, hanya karena bentuknya. Jangan lebih penting kulit daripada isi. Maka setiap orang Kristen harus memiliki bijaksana seperti itu. Saat orang-orang memuji seseorang, siapa yang tak memuji Soekarno? Karena Soekarno pembicara hebat. Makanya banyak wanita perempuan yang suka sama Soekarno kan. Joseph Stalin, banyak orang-orang hebat di dunia ini. Tapi jangan lupa apa yang paling penting dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi apa yang menjadi utamanya itu yang perlu kita pegang. Jangan terkecoh hanya karena bentuknya, desainnya, kulitnya. Tapi juga yang paling penting, bagaimana kita mendapatkan inti dari pengajaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, memang tugas kita selalu memberikan apresiasi. Tugas kita lah mengapresiasi, ya. Masa udah temannya capek-capek, udah ditolong, nggak bilang terima kasih. Nah, itu kan juga nggak bagus. Tapi jangan lupa, kalau kita bekerja, jangan dengan motivasi mencari pujian. Nothing to do lah with appreciation. Orang kasih puja-puji, jangan terkecoh dengan itu. Maksudnya apa?
Memang kita harus mengapresiasi, memuji, ya. Orang tua juga harus bisa puji loh anaknya. Suami harus bisa puji istrinya, dengan sebaliknya. Gereja kita juga punya reward. Ada punish and reward, ya kan? Ada penghargaan, tapi ada juga sanksi. Itu tugas kita. Tapi yang paling penting diingatkan Tuhan, kalau kau melakukan pekerjaanmu, janganlah kau mencari puji-pujian atau apresiasi. Nanti kau terkirim. Kau udah kerja capek-capek, bagus-bagus, sekuat dayamu, tapi nggak ada orang menghargai. Lalu kau sakit hati. Tapi kalau kau bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, seperti kata Rasul Paulus, Kolose 3:23. Segala sesuatu yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh, jangan salah fokus, jangan yang nggak penting-penting kita kerjakan, kita capek-capek, yang penting kelupaan, kan gitu. Bekerja baik-baik dengan sungguh-sungguh, mengembangkan segala upaya, tapi jangan lupa kita ini adalah manusia yang harus terus bereaksi terhadap firman Tuhan. Dunia ini bilang you are what you think, baguslah itu. Pikirkanlah segala yang baik. Kemajuan teknologi sekarang telah menuntut kita kepada sebuah situasi yang banyak membantu kita. Ada juga orang yang suka makan bilang you are you what you eat. Kau jadi seperti apalah yang kau makan itu. Tapi orang Kristen bilang you are how you react before the word of God. Kau adalah bagaimana kau bereaksi, apa reaksimu terhadap firman Tuhan. Menjadi itulah kau. Dan itulah yang disebutkan Tuhan Yesus, yang berbahagia, yang sejahtera, makarioi kata Tuhan Yesus, adalah mereka yang mendengar, menyimak, menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, dan pada waktunya dia akan bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mendengar firman Tuhan, mengingatkan kami betapa firman Tuhan adalah kehidupan yang sebenarnya. Orang yang memelihara, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya adalah orang-orang yang mendapat bahagia, sejahtera, mertua. Dan itulah yang Kau minta dari kami ya Tuhan, supaya kami bukan hanya mendengar, tapi juga berusaha untuk melakukan firman-Mu, menerapkannya menjadi sikap hidup kami, menjadi gaya hidup kami. Tuhan, ajarkanlah kepada kami firman-Mu, karena firman-Mu penuh dengan kelimpahan, dengan pengertian yang tidak habis-habisnya. Sehingga dengan itu Tuhan kami bisa melakukan pekerjaan kami, merencanakan masa depan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah perjalanan gereja-Mu, setiap warga jemaat dimanapun berada. Tuhanlah yang memenuhi sukacita. Tuhan melawat mereka yang sakit, yang lemah, yang sedang dalam kemalangan. Tuhan menolong setiap keluarga, orang tua untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita sekarang amanginang saudara-saudara mengumpulkan persembahan pertama dan juga persembahan untuk Sintua yang purna bakti. Yang diberikan Tuhan
Saudara-saudara, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah, Bapa kita. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Pesta Gotilon Panenan HKBP Pekanbaru 2021. Dalam Kamus Batak Toba Indonesia, Gotilon berarti musim menuai atau masa panen. Gotilon berawal dari tradisi Yahudi akan pesta Hari Raya Pondok Daun atau pesta hari pengumpulan hasil panen. Pesta ini dimaknai sebagai ungkapan syukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan umat-Nya. Pada acara ini, salah satu unsur yang penting untuk dilaksanakan adalah dengan membawa persembahan atau silua berupa hasil panen pertama atau buah sulung dari hasil pekerjaan yang dilakukan. Persembahan itu dibawa ke dalam pelataran Bait Allah sebagai pertanda kehadiran Allah di dunia. Dasar teologis membawa persembahan atau silua ke hadapan Allah adalah mengingat umat Israel yang berada di situasi yang penuh kesulitan karena perbudakan di Mesir.
Akhirnya Allah bertindak untuk menyelamatkan mereka dan membawa ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu, madu, dan tanah yang subur. Namun mereka diingatkan, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Pesta Gotilon yang dilaksanakan HKBP Pekanbaru juga adalah kesadaran akan berbagai pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna yang semata-mata bersumber dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menghambati berkat yang dicurahkan bagi manusia. Cahaya sinar pagi di ufuk timur, hujan dan panas yang datang silih berganti, dan banyak lagi yang telah dan masih akan diberikannya kepada kita. Dengan dasar itulah, kita disadarkan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam iman Kristen, persembahan adalah wujud atau ekspresi dari hati yang bersyukur atas kasih Allah yang melimpah. Adapun persembahan yang kita bawa kepada Tuhan sebagai persembahan atau silua tidak lagi melulu hasil panen dari tanah, sebagai makna persembahan zaman dahulu yang hidup sebagai masyarakat agraris atau pertanian. Pada masa kini telah terjadi pergeseran demografi dan wilayah pekerjaan, dari desa menjadi semi kota hingga kota besar atau modern. Mereka tidak lagi bersandar pada pertanian atau perkebunan saja, juga pada dunia jasa dan industri. Itu sebabnya persembahan atau silua tidak lagi berfokuskan pada hasil pertanian dan perkebunan, tapi telah berubah dengan mempersembahkan benda, barang, atau uang. Umumnya masyarakat di perkotaan mempersembahkan uang sebagai silua. Pesta Gotilon kali ini menjadi kesempatan bagi kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya dalam perjalanan hidup kita melewati masa-masa pandemi COVID-19. Tahun 2021 telah ditetapkan sebagai tahun pemberdayaan oleh Gereja HKBP. Kita menetapkan perayaan ini pada 31 Oktober bertepatan dengan perayaan reformasi. Semangat reformasi pembaruan dalam rangka pemberdayaan semua warga jemaat di semua lini pelayanan dan persekutuan ini kiranya menjadi spirit yang mengingatkan kita bahwa kita harus terus berbenah menyongsong hari depan yang penuh harapan dan kelepasan. Gereja yang diperbaharui adalah gereja yang terus-menerus memperbaharui dirinya. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Tuhanlah yang memberikan hari, waktu, matahari, hujan, dan kesempatan untuk menjadikan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memberikan kemampuan atau talenta bagi manusia untuk memenuhi segala kehidupannya. Walaupun pada akhirnya, Tuhanlah yang menjadikannya. Sesuai dengan nyanyian buku Ende nomor 373, Mangula Hita Jolma.